Seorang mahasiswa doktoral bernama Holly menemukan fosil berusia 2 miliar tahun. Anehnya, batu fosil itu juga memiliki bekas pemantik rokok modern. Profesor Rick lantas mencocokkan pemantiknya dengan fosil tersebut. Hasilnya, pemantik itu cocok dengan bekas yang ada di batu fosil. Melihat hal itu, Profesor Rick pun kebingungan. Keesokan harinya, Holly membawa Profesor Rick ke gua tempat fosil itu ditemukan. Profesor Rick tak lupa membawa alat ciptaannya, yang diharap bisa membuka lubang waktu. Selain itu, mereka juga ditemani seorang pemandu lokal. Ketiga orang itu kemudian masuk ke gua tersebut dengan perahu karet. Tak lama kemudian, detektor milik Profesor Rick mulai bereaksi. Ia menemukan tanda-tanda partikel Taken, dan bersiap menyalakan alat ciptaannya. Setelah alat dinyalakan, gua itu tiba-tiba diguncang oleh gempa kencang. Perahu mereka lantas berjalan sendiri seperti ditarik oleh sesuatu. Karena perahu bergerak terlalu kencang, alat Profesor Rick jatuh ke air. Ketiga orang tersebut kemudian terseret arus kencang, dan masuk ke dalam pusaran air yang mengeluarkan cahaya biru. Ketika membuka mata, rombongan Profesor Rick sudah berada di padang gurun. Anehnya, ada perahu dayung dan pesawat kuno, yang juga terdampar di padang gurun itu. Profesor Rick menduga mereka telah menembus ruang dan waktu, dan kini memasuki dimensi lain. Meski demikian, Profesor Rick sangat senang, karena ia telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membuktikan teori tersebut. Oleh sebab itu, Profesor Rick tak lupa merekam setiap momen di dimensi lain tersebut. Hanya saja, mesin yang bisa membawa mereka pulang telah hilang. Tiba-tiba, ketiga orang itu mendengar suara kencang yang tak jauh dari mereka. Mereka lantas merunduk di pasir, dan melihat ada 3 manusia kera yang sedang berkelahi. Perkelahian manusia kera itu membuat Holly merasa khawatir. Saat salah satu manusia kera hendak menusuk manusia kera lain, rombongan Profesor Rick langsung berlari untuk menyelamatkannya. Profesor Rick berusaha berkomunikasi dengan manusia kera yang mereka selamatkan. Tapi manusia kera itu masih ketakutan dan menyerang Profesor Rick. Manusia kera itu kemudian kabur, diikuti oleh 3 orang yang mengejarnya. Tak lama kemudian, mereka jatuh ke bawah tanah. Saat mereka bingung mencari jalan keluar, sebuah sulur hijau diam-diam mendekati mereka. Sulur itu melilit Profesor Rick, Holly, sang pemandu, dan manusia kera, lalu menggantung tubuh mereka di atas. Saat melihat ke bawah, Profesor Rick sadar bahwa tempat itu dipenuhi tulang belulang. Bahkan ada sebuah baju luar angkasa di antara tulang itu. Mereka semakin panik kala mendengar suara raungan dinosaurus. Untuk melepaskan diri dari lilitan sulur, rombongan Profesor Rick berpegangan tangan dan mengayunkan tubuh mereka untuk menggapai ranting pohon di tebing. Setelah berayun beberapa kali, mereka masih tidak bisa menggapai ranting tersebut. Saat mencoba berayun ke arah lain, seekor T-Rex tiba-tiba muncul. T-Rex itu kemudian menggigit sulur, dan membuat rombongan Profesor Rick terjatuh ke atas tumpukan tulang. Memanfaatkan momen tersebut, mereka buru-buru melarikan diri ke dalam hutan. Namun, sang T-Rex tidak berhenti mengejar mereka. Holly tiba-tiba meminta mereka berhenti, dan menyuruh sang pemandu untuk berdiri membelakangi T-Rex. Holly lantas mengambil foto sebagai bukti. Tapi karena tidak puas dengan hasilnya, Holly meminta sang pemandu untuk kembali berpose. Setelah itu, rombongan Profesor Rick kembali berlari, diikuti oleh T-Rex yang semakin mendekat. Saat T-Rex hampir menggigit kepala Profesor Rick, mereka berhasil melewati jembatan kayu yang tipis. T-Rex itu mencoba menaikkan kakinya ke jembatan tipis tersebut, tapi karena tahu dirinya akan jatuh ke jurang jika nekat melewati jembatan, T-Rex itu akhirnya menyerah mengejar rombongan Profesor Rick. Melihat hal itu, Profesor Rick merasa lega. Ia lantas menyebut T-Rex itu memiliki badan yang besar dan otak sekecil kacang kenari. Mendengar ucapan Profesor Rick, T-Rex itu marah dan mulai berbalik. Saat Profesor Rick masih menyombongkan pengetahuannya soal dinosaurus, T-Rex itu kembali berlari ke arah mereka, dan melompati jembatan tersebut. Untungnya, rombongan Profesor Rick menemukan gua kecil untuk bersembunyi. Dengan tubuhnya yang besar, T-Rex itu tidak bisa ikut masuk ke dalam gua. Karena kesal, T-Rex itu lantas meludahi rombongan Profesor Rick. Dinosaurus karnivora itu kemudian menyerah dan meninggalkan gua tersebut. Setelah itu, rombongan Profesor Rick memutuskan untuk menjelajahi gua itu. Tak disangka, mereka menemukan kerangka manusia.
Dilihat dari seragam dan peralatannya, kerangka itu adalah prajurit Perang Dunia II. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah gramofon tua. Namun, gramofon itu masih berfungsi dan bisa mengeluarkan musik. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk tinggal di gua tersebut. Namun, gempa bumi tiba-tiba mengguncang dan membuat mereka terpaksa keluar dari gua. Di depan pintu gua, mereka menemukan sebuah paket yang terbungkus daun pisang. Saat dibuka, paket itu berisi kacang kenari raksasa. Ternyata, paket itu dikirim oleh T-Rex yang mengejar-ngejar mereka. Bahwa otaknya sebesar kacang kenari itu. Hal ini membuat Profesor Rick semakin was-was. Keesokan harinya, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba datang dari luar gua. Profesor Rick juga mendengar suara di kepalanya. Ia diminta untuk membantu seorang alien. Mengikuti suara tersebut, mereka akhirnya pergi ke sebuah reruntuhan kuil. Di tengah reruntuhan itu, terdapat kristal berbentuk kerucut yang transparan. Saat Profesor Rick dan sang pemandu menyentuh kristal itu, sekelompok alien berbentuk kadal tiba-tiba muncul dan mengepung mereka dalam sekejap.